Di sebuah malam yang begitu sunyi hingga desir embusan angin terdengar seperti bisikan gaib, ketika embun menggantung manja di pucuk dedaunan dan suara burung malam mengalun lirih mengisi kehampaan, tampaklah Sudawirat masih duduk bersila di tengah keheningan yang nyaris abadi. Napasnya tenang, seolah menyatu dengan alam, namun di relung hatinya bergelora badai yang tak kunjung reda, seperti samudera yang diam di permukaan namun menyimpan gelombang dahsyat di dasarnya. Ia baru saja menuntaskan rangkaian latihan berat nan menguras jiwa raga, latihan yang ia jalani tanpa henti, hari demi hari, malam demi malam, seperti seorang rahib yang menolak dunia demi sebuah pencerahan. Dan akhirnya, sebuah ilmu langka yang kerap dianggap muskil oleh para pendekar sepuh, ilmu Halimun, berhasil ia kuasai dengan sempurna, seolah takdir sendiri merestui kelahiran kekuatan baru yang akan mengguncang tatanan jagat persilatan. Sebetulnya, alam Halimun itu sama dengan alam nyata. Hanya saja bedanya berkebalikan, baik warna dan bentuknya. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam Halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Dengan mata tajam penuh percaya diri dan langkah senyap bagaikan bayangan, Sudawirat memutuskan untuk mencoba ilmu barunya. Ia menyusup ke kediaman Gangsa Dewa, sang pendekar tua yang dikenal waspada dan hampir mustahil dikejutkan. Namun malam itu, satu serangan mendadak Sudawirat membuat Gangsa Dewa limbung, terkejut setengah mati, seolah disergap oleh jin tak kasat mata. Lokahita, murid perempuan yang menyaksikan kejadian itu, hanya bisa ternganga, tak sanggup mempercayai matanya sendiri. Gerakan Sudawirat begitu cepat, licin, menghilang dan muncul bagaikan bayang-bayang malam yang menari-nari di balik kabut. Usai pertunjukan mematikan itu, Sudawirat tertawa puas, tawa yang menggema seperti ejekan bagi dunia persilatan. Dengan angkuhnya, ia mengakui bahwa semua itu adalah hasil bimbingan dari seorang tokoh misterius nan cendekia, Abicaraka, sang pembuka pintu rahasia ilmu Halimun, sang penjaga gerbang dimensi senyap. Kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian Halimun itu bersembunyi. Membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji Halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang, Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Walapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Namun, Saya kurang mengerti jalan Sudawirat tak berhenti sampai di sana. Ambisinya menjulang tinggi seperti langit yang menantang. Ia bertekad menggabungkan ilmu Halimun yang licin bak kabut pagi dengan ajian rengkah gunung, sebuah ajian kuno yang kekuatannya disebut-sebut mampu meretakkan gunung dan meluluh lantakkan benteng setangguh apapun. Dendam yang menyala terhadap Prabu Angling Dharma, yang dituduhnya telah membunuh ibundanya tercinta, Nila Saroya, menjadi bahan bakar bagi bara tekadnya. Maka Abicaraka pun membimbingnya masuk lebih dalam ke samudera meditasi spiritual, membawanya menyelami hakikat sejati dari Halimun, sebuah dimensi bisu yang mampu membingungkan penglihatan dan menyesatkan rasa, dunia tipis antara nyata dan gaib. Iya.
bagaimanapun Gusti Prabu Anglingdarma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengka gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya, sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain yang mampu menangkal rengka gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Iya. Yang lebih menyulitkan kita, kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Bagus. Di tempat lain, jauh dari gegap gempita ambisi dan dendam, di sebuah pertapaan sunyi yang berselimut kabut dan keteduhan, Eyang Wiku Upadita menatap langit malam yang berserakan bintang sambil menasihati dua murid putrinya untuk mendalami isi kitab warisan leluhur. Namun di balik ketenangan wajah sepuhnya, tersimpan satu kegelisahan yang menggelitik batin, bagaimana cara menangkal ilmu Halimun yang demikian lihai, bagaikan angin tak bertubuh. Ia pun menyarankan agar mereka mencari petunjuk dari seorang sahabat lamanya, seorang kakek tua bijaksana yang telah menepi dari gemuruh dunia. Dari mulut sang kakek terungkap sebuah rahasia yang nyaris punah ditelan waktu, ada serbuk rahasia, terbuat dari bahan-bahan langka dan hanya diketahui oleh segelintir orang pilihan. Serbuk itu, jika digunakan dengan tepat pada waktu yang tepat, akan memunculkan bayang-bayang samar dari sosok yang menyaru dalam Halimun, sebuah celah kecil, namun cukup bagi mata tajam untuk membalas serangan. Karena aku ingin merobek dada raja busuk itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Tua bangka, untuk kurap, banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia busuk yang telah membunuh orang Di tua sisi kita? gelap jagat, Sudawirat semakin larut dalam kegilaan kekuatan. Ia telah menyatukan ilmu Halimun dan rengkah gunung, menjadikannya sosok yang nyaris tak tersentuh, laksana bayangan mematikan yang menyelinap dalam senyap lalu menghantam dengan kekuatan gunung runtuh. Gurunya, Durgandini, perempuan sakti penuh kelicikan, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ia tahu bahwa Sudawirat adalah bidak terkuat dalam catur dendam yang ia mainkan dengan dingin. Bersama Lokahita, murid perempuan jelita namun mematikan, mereka merancang masa depan yang kelam namun penuh kemenangan. Sudawirat akan menjadi raja di atas puing-puing Malwapati, Lokahita menjadi permaisuri yang menggoda dan beracun, sementara Durgandini akan berdiri sebagai penasihat agung kerajaan bayangan, kerajaan yang lahir dari kegelapan untuk menggulingkan cahaya. Ayo Tantri. Kalian tahu kemana arah ke gua buaya tidur? Apa? Kisanak tanya siapa? Apa kupingmu budak? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua goblok. Kami tanya, kemana arah gua buaya tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek-kakek macam apa Kisanak? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Hajar!
bilang, kalau mau gunakan seruling saktimu, kasih tanda dulu, goblok. Oh iya, aku lupa Brangas. Kurang ajar, Brangas. Ini gara-gara kamu. Baru sekali ini aku melihat jurus yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Gendrayana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yunda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua iblis itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangaswaja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Gendrayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Iya, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan pembunuh Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh ya, maaf kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara-barat. Ke sana. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu? Ke kiri atau ke kanan? Kita ke kanan, Yunda. Kok kamu yakin? Itu sudah petunjuk dari Dewata. Ya, 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 ya. Kutu cacing, kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madrim.
supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus, bagus. Ayo, ayo. Di tempat lain, jauh dari intrik para pendekar besar, kakak beradik Amanarilah dan adiknya yang tengah menempuh perjalanan dendam atas kematian ayah mereka, berjumpa dengan sekelompok orang yang baru saja dihajar oleh dua pendekar tua bertangan kejam, Ki Brangaswaja dan Ki Legawa. Dengan nyali yang membara dan keberanian yang menggelegak, mereka menolong para korban dan menantang dua pendekar haus darah itu. Pertarungan pun pecah, sengit, mengguncang, nyaris berujung kemenangan, namun Brangaswaja dan Legawa melarikan diri ke tempat persembunyian Abicaraka. Seorang sesepuh desa memperingatkan bahwa kedua pendekar itu bukan sembarang petarung, melainkan bagian dari lingkaran jahat yang tengah menyusun siasat untuk menghancurkan Malwapati. Maka Amanarilah dan sang adik segera menyusun langkah, bertekad memperingatkan Aditya dan Kalyana Tantri, dua sosok yang kini berada di jantung Malwapati. Ilmu tadi itu namanya ilmu Hanitu sana sini. Artinya hantu yang cepat bergerak. Berarti Bopo jadi hantu. Hanitu itu cuma sebutan. Karena kecepatan jurusnya begitu tinggi sekali. Sehingga membuat kesan menghilang seperti hantu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi tadi hilang. Beberapa hari ini saya lihat Kanda Prabu sibuk membongkar kitab-kitab lama dan berlatih ilmu kanuragan. Maafkan Kanda Sekarwangi. Musuh yang Kanda hadapi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Kanda Batik Madrim dan Suliwa mencemaskan keselamatan Kanda. Mereka khawatir kalau Sudawirat juga mempelajari ilmu Halimun. Artinya Kanda tidak memiliki ilmu pamungkas untuk menangkalnya. Saya lihat ilmu yang tadi baru Kanda lakukan hampir sama dengan ilmu Halimun. Sama-sama ilmu menghilang. Beda. Ilmu Halimun bisa ditembus kalau musuh juga memiliki ilmu menghilang. Karena masuk di alam yang sama. Tapi ilmu Hanitu sana sini tidak bisa ditembus dengan ilmu Halimun dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Oh. Kalau Angling menjadi raja, harus punya ilmu seperti Romo. Seorang Prabu sebaiknya memang harus memiliki ilmu yang linui. Dia harus cerdas, harus mampu menghadapi segala gangguan yang meresahkan rakyatnya, tapi juga harus bijak dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Raja juga harus memahami ilmu dagang, ilmu pertanian, dan sebagainya. Meskipun dia memiliki para rakrian yang memang betul-betul ahli dalam setiap bidangnya. Yang ini bagus. Tolong diangkat kan biar ini. Ya, ayo. Sebelah sana ya. Coba yang di sebelah sini. Boleh, Mbak Yu. Lama. Ayo. Pecelnya 2, Mbak Yu. Iya. Ada lontong, Yu? Ada. Jangan lupa ya disimpan ya. Ih, apa-apaan sih? Maaf. Maaf ya, maaf. Bongo? Bongo? Kamu? Tahu-tahu pada justru kemari. Mana Kakang Suliwango? Ada. Ayo makan.
Belum. Ayo makan. Lapar. Ayolah. Ayo. Kasih lagi. Kakimu sudah sembuh sama sekali, Aditya. Obatmu benar-benar mujarab, Liwa. Iya, tapi sisanya harus kamu minum terus. Iya. Saya merasa gelisah sekali setelah kalian pergi. Ingin rasanya segera menyusul kemari. Sudah Wirat pernah datang kemari, Liwa? Di sisi lain, Aditya dan Suliwa akhirnya bersatu kembali. Suliwa, dengan mata tajam dan tangan lembutnya, memeriksa tubuh Aditya dan menyatakan bahwa sang pendekar telah pulih seutuhnya. Lalu ia memberi kabar duka, Sudawirat telah menyerang Malwapati, menyebabkan kekacauan besar. Bahkan Prabu Angling Dharma hampir binasa dalam pertemuan mereka. Beruntung, berkat kesiapan Batik Madrim dan siasat cepat Suliwa, serangan itu berhasil dipukul mundur meski hanya untuk sementara. Ketegangan yang mencekam itu mendadak mencair sejenak ketika si Bongo, dengan wajah jenaka dan tingkah laku konyolnya, datang membawa makanan, menghidupkan tawa di tengah gelapnya kabar buruk. Untung saya berhasil mengacaukan Aji Rengka Gunungnya waktu melawan Gusti Pati Batik Madrim. Gusti Batik Madrim? Iya. Lantas? Dia terluka dalam oleh pukulan Gusti Pati Batik Madrim. Tapi seseorang datang menyelamatkannya. Saya yakin itu Durgandini. Setiap kali ku dengar nama iblis betina itu, darahku seperti mendidih. Dia masih punya hutang nyawa atas Galuh dan Empu Masura. Kalau kalian tidak keberatan, kami berdua ingin tinggal di sini beberapa hari. Karena Sudawirat juga punya hutang kepada saya. Saya kira tidak ada masalah. Saya bisa minta izin kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Di sini masih banyak bilik yang kosong. Tapi kami harus tidur terpisah. Makanya Tuan dan Nini cepat-cepat menikah. Jadi tidak ada penghalang. Bongo? Tidak jerawatan. Jangan ikut campur kamu, Ngoh. Tapi minta izin dulu sama Tuan Aji Santa di Kalinggapura. Iya, rencananya nanti pulang dari sini. Tuan, untung kaki Tuan tidak dipotong sampai di sini. Percuma jadi suami. Nakal kamu ya. Oh, dasar. Sekali-sekali, bagaimana kalau kita bekerja memakai rencana? Di hutan rimba yang lebat, di mana cahaya mentari pun enggan menembus, berdiri markas rahasia Abicaraka dan para pengikutnya. Di sanalah rencana besar disusun dengan penuh kehati-hatian. Mereka telah menyempurnakan senjata pamungkas, Sudawirat, sang bayangan maut. Maka strategi akhir pun digelar, penjajakan ke kota raja, untuk menemukan celah, kelemahan, titik rapuh dari benteng Malwapati. Gendrayan dan Abicaraka sendiri akan turun menyamar, menyusup, dan mengamati. Durgandini dan Sudawirat menyetujui dengan senyum tipis yang menyimpan dendam dan kemenangan. Mereka bersumpah, dalam waktu dekat, Malwapati akan bersimpuh di kaki mereka. Dan darah Angling Dharma, darah seorang raja yang dulu bersinar terang, akan menebus seluruh dendam yang telah mengakar dalam tanah. Kalau kamu memang punya rencana, bicarakan saja. Apa? Nyai, kita harus menentukan apakah mau menyerang langsung ke Malwapati atau membuat kekacauan demi kekacauan dulu di sana terus menghilang. Setelah mereka kita buat kebingungan, nah, baru kemudian kita menyerang habis-habisan. Sebaiknya kita pancing orang-orang sakti Malwapati itu keluar dari kota raja. Saya kira hutan daerah sini cukup bagus. Kalau kita bertarung di kota raja, pasti banyak prajurit yang ikut-ikutan bikin recok. Nah, di sini kita habisi mereka satu demi satu. Waktunya siang atau malam? Siang, kalau bisa besok. Begini, Nyai. Bagaimana kalau lusa saja? Besok kita gunakan untuk penjajagan. Gendrayana dan Abicaraka mengamati dulu keadaan kota. Mereka tidak terlalu dikenal oleh orang-orang Angling Dharma. Besok baru kita jalankan rencana kita. Kita bikin kacau kota itu. Guru, kenapa tidak besok saja?
Aku sendiri yang langsung menantang Angling Dharma dan Batik Madrim seperti dulu. Aku yakin, kali ini Angling Dharma akan bertekuk lutut dengan tubuh yang hancur. Tidak usah, Wirat. Kamu dan aku di sini saja. Kita sama-sama menghabisi Angling Dharma dan patihnya dengan ajian kita. Juga si Suliwa. Saya sudah tidak sabar, Guru. Kali ini harus sabar. Supaya kita tidak gagal lagi seperti kemarin, ya. Nyai, beri kesempatan saya untuk melampiaskan dendam saya kepada Angling Dharma, Nyai. Hei, kamu boleh ikut mencacah tubuhnya setelah kami berhasil menghancurkannya. Dendam kami lebih tinggi daripada kamu, tukang sihir. Saya perlu jantung raja itu untuk makanan burung-burung piaraan saya, Nyai. Terserah apa yang akan kamu lakukan terhadap bangkai raja itu. Terima kasih, Nyai. Bopo juga kaget mendengar berita kematian Empu Labdajaya oleh Sudawirat. Sebab Mahaguru dari Jagat Saksana itu terkenal sangat tinggi ilmunya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, anak itu menggunakan aji rengkah gunung. Ya. Sudawirat itu anak yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa, Kakang? Bayangkan, 4 pendekar sakti ingin menjadi gurunya. Oh, jadi Kakang menginginkan... Ya. Sebenarnya saya ingin sesakti Sudawirat. Tapi, kemana saya harus mencari guru? Walaupun saya mendapatkan guru, itu artinya kita berpisah agak lama. Kalau itu yang membuat Kakang bahagia, saya tidak keberatan, Kang. Tapi berpisah dengan Kakang selama 2 sasi kemarin, saya tidak tahan, Kang. Bagaimana kalau kita sama-sama pergi berkelana mencari guru? Itu lebih bagus. Kita ke Tanah Pasundan. Di sana ilmu kanuraganya terkenal hebat, cepat dan bertenaga. Tapi bagaimana dengan anak kita Pauhana, Kang? Kasihan kan? Kan ada kakeknya, Ki Parun Wajah. Siapa yang tidak kenal Parun Wajah? Kakak. Wah, bagus ya, Kang. Berapa, Pak? Oh. Ya. Ayo, kita ke sana, ayo. Ayo, cepat. Ayo. Yang ini boleh, yang ini boleh. Ayo toh, cepat. Iya. Kamu lihat kedua orang itu. Yang satu adalah kawanan kita di Kalingapura. Saya duluan ya, saya mau masuk lagi nih. Tuan mau yang lebih besar lagi? Tidak. Dia pengikut Giriwara yang berhasil melarikan diri sewaktu mau dihukum pancung. Mau apa mereka di sini, Kang? Jangan-jangan Durgan ini juga berada di sini. Cepat kamu beritahu sini, Bang. Biar aku yang mengurus mereka. Ayo. Abah kamu ini betul-betul kuat. Betul, Tuan. Kuat, Tuan. Kuat. Loh, Tuan, kenapa dipecahkan, Tuan? Saya tidak terima, Tuan. Saya minta ganti rugi. Kuat. Tapi bukan untuk dibanting, Tuan. Oh, mau minta ganti rugi. Ya, Tuan. Minta ganti rugi. Gampang. Ini makan keping dari saya. Terima kasih, Tuan. Kalah jengking. Ada apa? Den, tolong Den. Ada apa? Orang itu tukang sihir, Den.
Dia membayar ganti rugi dengan kala jengking, Den. Mana orangnya? Itu dia, Den. Tangkap! Berhenti! Ada apa? Kalian telah membuat warga kami kalang kabut dan ketakutan. Ayo menyerah! Apa? Menyerah? Hei! Masih ingat aku? Kamu anak buah Kiriwara, bukan? Mau apa kamu? Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Kalinggapura untuk digantung. Hei, kamu, minggir! Siapa yang mau menyerah kalau untuk dipenggal? Kakang. Bongo, ayo. Ya, Tuan. Kakang, gunakan serbuk sari bumi.